Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Balkis Ramadhani Uloli dengan NIM 2004472. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai teori bermain kontemporer eh, untuk memenuhi tugas UTS bermain untuk anak usia dini. Nah, pada teori bermain terdapat teori lainnya yang saling menguatkan. Yang pertama, ada teori psikoanalitik. Nah, Sigmund Freud pada tahun 1920 mengemukakan teorinya yang disebut teori bermain psikoanalisis. Menurutnya, bermain bagi anak merupakan suatu mekanisme untuk mengulang kembali peristiwa traumatik yang dialami sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki atau menguasai pengalaman tersebut demi kepuasan anak. Dengan demikian, Freud melihat bermain sebagai sarana melepaskan kenangan dan perasaan yang menyakitkan. Hal ini berarti anak bermain karena mereka butuh melepaskan desakan emosi secara tepat. Nah, pada slide selanjutnya ada teori kognitif. Teori kognitif terdiri dari 4 ahli. Pertama ada dari Jean Piaget. Dalam teorinya, peran bermain dalam perkembangan anak yaitu mempraktekkan dan melakukan konsolidasi konsep-konsep serta keterampilan yang telah dipelajari sebelumnya. Menurut Piaget, dalam proses belajar butuh adaptasi, dan adaptasi membutuhkan keseimbangan antara dua proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Bermain adalah keadaan tidak seimbang di mana asimilasi lebih mendominasi dibandingkan dengan akomodasi. Imitasi juga suatu keadaan di mana ketidakseimbangan akomodasi lebih mendominasi dibandingkan asimilasi. Nah, namun mereka belajar dan mempraktikannya dan konsolidasi keterampilan yang baru saja diperoleh. Walaupun bermain bukan penentu utama dalam perkembangan kognisi, tetapi bermain memberi sumbangan yang penting. Lalu selanjutnya ada teori kognitif menurut Lev Vygotsky. Menurutnya, dalam teorinya, peran bermain dalam perkembangan anak yaitu memajukan berpikir abstrak, belajar dalam kaitan ZPD, dan pengendalian diri. Vygotsky meyakini bahwa bahwa bermain mempunyai peran langsung terhadap perkembangan kognisi seorang anak. Bermain simbolik mempunyai peran penting dalam perkembangan berpikir abstrak. Menurut Vygotsky, bermain adalah self-help tool. Keterlibatan anak dalam kegiatan bermain dengan sendirinya mengalami kemajuan dalam perkembangannya. Lalu ada teori kognitif menurut Jerome Bruner. Dalam teorinya, peran bermain dalam perkembangan anak yaitu memunculkan keluasan perilaku dan berpikir, imajinasi serta narasi, mengatur kecepatan stimulasi dari dalam dan dari luar. Bruner memberikan penekanan bahwa fungsi bermain merupakan sarana mengembangkan kreativitas dan fleksibilitas. Dalam bermain, suatu proses merupakan makna penting bagi anak dibandingkan dengan hasil akhir. Bruner menekankan narrative modes of thinking. Bermain sangat berhubungan dengan naratif dalam hal bagaimana seseorang anak mempresentasikan pengetahuan dalam intensionalitas dan kesadarannya. Lalu yang terakhir ada dari ahli Sutton Smith. Sutton Smith percaya bahwa transformasi simbolik yang muncul ke dalam kegiatan bermain hayal, misalnya pura-pura menggunakan balok sebagai kue, atau mungkin daun sebagai piring, dan lain sebagainya, memudahkan transformasi simbolik si anak, sehingga dapat meningkatkan fleksibilitas mental mereka. Dengan demikian, anak dapat menggunakan ide-idenya dengan cara baru, serta tidak biasa dan menghasilkan ide kreatif yang dapat diterapkan untuk tujuan adaptif. Brunner Sutton mengemukakan bermain sebagai adaptive potentiation. Maksudnya bermain memberikan berbagai kemungkinan sehingga anak dapat menentukan bermacam pilihan dan mengatur fleksibilitas secara baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa. Dadah.